Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salviana Putriandini, NIM 191041183 dari kelas Manajemen E, Prodi Manajemen 2019. Saya akan menjelaskan hasil webinar pada Minggu 28 Juni 2020. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi turnaround untuk UMKM menghadapi pandemi COVID-19, di mana hal ini merupakan isi dari webinar yang saya ikuti kemarin. Yang pertama ialah penyelenggaraan PSBB, di mana penyelenggaraan PSBB diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Menjaga jarak minimal 1 meter bisa menjadi cara terbaik untuk menekan kemungkinan terkena infeksi. Resiko terkena virus adalah 13% jika kita berada dalam jarak 1 meter atau kurang dari 1 meter, maka risiko tertular hanya 3%. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap kali kita menambah jarak menjadi 1 meter lebih panjang, risiko tertular berkurang setengah. Impak wabah dari coronavirus banyak mempengaruhi sektor-sektor yang berdampak luar biasa yang akhirnya menjadi terpuruk. Walau di satu sisi ada juga sektor-sektor yang justru mendapatkan positive income dengan kondisi ini. Hal ini merupakan plus minus dari wabah COVID-19 yang terjadi saat ini. Corona memberi dampak yang besar bagi beberapa sektor, sehingga menyebabkan kebuntungan dalam kegiatan usaha, yang bisa kita sebut potential losers, di mana yang sangat berpengaruh ialah pariwisata, konstruksi, transportasi darat, laut, dan udara, pertambangan, keuangan, dan otomotif. Namun, COVID juga memberi dampak baik bagi beberapa sektor dan mengalami kejayaan yang bisa kita sebut potential winners. Salah satu dari sektor itu ialah sektor elektronik, jasa telekomunikasi, jasa logistik, tekstil dan produksi tekstil, usaha mikro kecil, pertanian, dan yang paling memiliki dampak besar ialah sektor kesehatan. Bagi UMKM, kita harus menyiapkan suatu rencana atau make a plan. Make a plan itu ada 3, yaitu make a plan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dimana untuk jangka pendek kita harus bertahan pada masa ini. Sedang untuk jangka panjang, berusaha bangkit dan survei dalam masa pandemi ini untuk mengetahui kemauan konsumen. Sedangkan untuk jangka panjang, mulai menyusun aktivitas untuk menjalani new normal. Risks and Progen, di mana kondisi seperti ini bisa menjadi kelemahan dan bisa menjadi peluang. Kalau kita tidak bisa bertahan, maka kita akan down point. Sedangkan jika kita bisa bertahan, kita bisa mensaingi perusahaan-perusahaan besar melalui usaha yang sudah pasti risikonya besar. Tantangan bisnis selama masa social distancing ini memang lebih tinggi dari biasanya. Sebagai pebisnis, kita dituntut untuk berpikir off the box agar bisnis kita tetap bisa berjalan dan berujung merugi. Manfaatkan setiap sumber daya yang ada, serta gunakan berbagai software yang bisa mendukung kelancaran bisnis selama COVID-19 masih merajalela. Momen COVID ini bisa menjadi a moment to COVID, di mana kita bisa memilih mau start untuk maju, di mana yang harus kita lakukan ialah innovation and adaptation. Kita harus pintar berinovasi, melakukan pembaruan yang tepat dan bagaimana cara beradaptasi untuk mengimbangi hal yang terjadi pada masa ini. Misalnya melalui penyesuaian teknologi, di mana social distancing diberlakukan dan sudah kebanyakan melalui online dan delivery order dan lain-lain. Menjaga cash flow bisnis agar tetap positif, di mana yang pertama ialah kita harus fokus promosi agar orang tahu produk kita. Reminding, kita harus informasikan bahwa produk kita itu ada, dan yang kita harus mending supaya konsumen tidak lupa dan mencari dari produk lain melalui teknologi informasi seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Manfaatkan teknologi yang ada, di mana sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi online seperti delivery online, Gojek, dan lainnya. Perilaku konsumen berubah, konsumen lebih sensitif
untuk menjaga diri dan menyiapkan protokol kesehatan yang baik untuk konsumen. Berdampak pada UMKM juga, di mana para produsen yang berjualan di pinggir jalan harus menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Contohnya menggunakan masker dan sarung tangan supaya konsumen percaya bahwa produk atau barang jasa yang kita jual higienis. Customer relationship and channel of distribution merupakan hal yang penting di mana acquire mendapatkan pelanggan, retain pertahankan pelanggan, dan enhance meningkatkan pelanggan. Kita juga harus tahu channel of distribution kita tuh seperti apa, mau multi channel atau single channel. Pangkas anggaran berkaitan dengan efisien, di mana para pembangun UMKM harus paham dengan kondisi keuangannya dan mengambil sikap seperti apa dengan memiliki pengetahuan yang lebih. Collaboration to be efficient, bagaimana creating local innovation menjadi incredible helix atau sering disebut CLEK, di mana pada peran pemerintah ada peran serta peran kita untuk memikirkan UMKM untuk menghadapi masalah COVID-19 agar mereka bisa berkembang dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.